Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala hadha an-nabiyil karim, nabiyyina wa syafi'ina وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak ibu-ibu jamaah subuh masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keafiatan pada kita sehingga kita terus mampu melaksanakan ibadah insyaallah. Salawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarganya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada pertemuan ini saya akan melengkapi sunnah-sunnah solat yang belum selesai sebenarnya saya sampaikan, di mana terjadi banyak perbedaan pendapat. Mana yang paling sahih, mana yang paling tepat kita lakukan, ini barangkali menjadi pembahasan kita di 4 mazhab, dan mana yang paling kuat dari 4 mazhab itu. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah, saya melihat beberapa jamaah ketika sholat itu ada terjadi perbedaan cara meletakkan tangannya ketika bertasyahud. Nah, seperti apa yang benar itu? Itu ternyata sunnah, tidak wajib. Artinya kalaupun dia berbeda meletakkan tangannya ketika tasyahud, jadi ketika tasyahud itu tangan begini di atas paha. Wad'ul yadaini al-fakhidaini, meletakkan 2 tangan di atas paha itu. Dalam mazhab Abu Hanifah, yad'u yumnahu ala fakhzil yumna wa yusrahu ala al-yusra wa yabsutu asabi'ahu kal jilsatu bainas sajadataini mufarrajatan qalila. Menurut mazhab Abu Hanifah, tangan itu harus seperti ini ketika kita sujud, seperti sujud ketika meletakkan di atas paha. Gak boleh begini ya, boleh harus di atas paha, bukan di atas bukan di atas apa namanya, dekat perut, bukan. Jadi bukan begini Pak, tapi ada juga yang sholat dia taruh di sini sholat, tangannya harus itu menurut mazhab Abu Hanifah. Adapun Malikiyah, ini dalil Abu Hanifah ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa li'annahu iktasara fiha ala mujarrad al-wad'i wal isyarah, harus meletakkan di di atas paha itu. Yang kedua, al-Malikiyah tursilul yadil yusra wa yu'akkad min al-yadil yumna fi hali tashahudihi ma ada sababiyah wal ibham. Semua diluruskan kecuali ini, jari telunjuk dan
ibu jari. Jadi yang kanan ini lurus, yang kanan begini. Karena tasyahud nanti begini. Jadi ini dilipat. Kalau Malikiyah, kalau kita kan langsung lurus semuanya. Wa huwa al-khinsir wal binsir wal wusta ja'al ru'usaha bil luhmati allati yanjibu al-ibham. Adapun Syafi'iyah dan Hambali, as-sunnatu wad'ul yadaini 'ala al-fakhizaini fil julusi at-tashahhud al-awwal wal akhir. Yabsutu yadahu al-yusra manshurah madmumatul asabi fil asah inda Syafi'iyah. Bihaisu tasamat ru'usaha ar-raqabiyyah ar-rukba mustaqbilan bi jami' atrafi asabiha al-qibla fala tufarriju al-asabi' lianna taqrihuha yazilu al-ibham 'an al-qibla. Jadi tangan ini harus semua menghadap kiblat. Lalu kemudian semuanya yabsut yusra. Kalau yusra itu tangan kiri itu harus seperti ini, dan tangan kanan boleh melipat jarinya. Untuk nanti ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika tasyahud ini tetap lurus. Jadi bukan begini. Ini tetap lurus ya. Tasyahudnya begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi wa yaqbidul khinsir wal binsir. Ada dua jari yang dilipat. Ini sunnah shalah ketika tasyahud, tangan jari-jari diluruskan. Yang ke-19, membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Misalnya kita sholat Isya dan Maghrib, apakah wajib membaca surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat? Ini terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa. Nah, mana yang paling kuat dari empat mazhab ini? Tusannu ala sahih indal Hanafiyah walau dhamma ilaihi suratun la ba'sa bihi li'anna al-qira'ah fi hataini ar-rak'atayn masyru'atun min ghairi taqdir. Menurut mazhab yang sahih dalam mazhab Abu Hanifah, Al-Fatihah tetap dibaca pada rakaat ketiga dan keempat. Ini kita kan kalau udah imam udah baca, kita nggak usah baca. Apakah ketika rakaat ketiga dan keempat itu kan imamnya diam, kita ikut baca Al-Fatihah apakah? Menurut mazhab Abu Hanifah harus baca Al-Fatihah. Dalilnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, surat Al-Muzammil. Lalu kemudian adapun jumhur mohon maaf, Abu Hanifah tidak harus membaca Al-Fatihah. Terbalik ya. Ini antara jumhur dan Abu Hanifah. Menurut mazhab Abu Hanifah tidak harus baca Al-Fatihah ketika rakaat ketiga dan keempat. Dalilnya tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dalam Al-Qur'an. Cukup bismillah saja. Menurut Abu Hanifah. Ya, tidak harus baca surat Al-Fatihah rakaat ketiga dan keempat. Adapun jumhur ulama ya, berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa bima anna al-qira'ah ay qira'atu syai'in min al-Qur'an fardun aw ruknun fi shalah. Membaca Al-Fatihah rakaat ketiga dan keempat itu harus ya. Jadi menurut jumhur ulama. Siapa jumhur ulama itu? Malikiyah,
Syafi'iyah dan Hanabilah. 3 mazhab ini justru mewajibkan baca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ubadah bin Samit, tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Apalagi dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i harus baca Al-Fatihah, bahkan menjadi makmum sekalipun. Jadi makmum ketika kalau imam mazhab Syafi'i, setiap rakaat harus baca Al-Fatihah, baik imam maupun makmum. Kalau tidak sah salatnya. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ketika selesai waladdallin, makmum baca Al-Fatihah kembali. Rakaat pertama, kedua, 3 dan keempat harus baca Al-Fatihah. Kenapa? Berdasarkan hadis ini tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Nah, sebagian kita ini atau ikut mazhab Hambali kalau nggak salah, ikut mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, tidak baca Al-Fatihah ketika imam sudah baca. Kenapa? Bacaannya imam adalah bacaan makmum. Memang ada dalil ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Tapi kalau melihat hadis ini dalam mazhab Syafi'i termasuk Maliki, kalau melihat hadisnya sahih ya, maka harus baca Al-Fatihah setiap rakaat. Khususnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau Bapak Ibu mazhab Syafi'i, setiap rakaat baca Al-Fatihah. Saya pernah sampaikan ini, lalu ada yang bertanya, gimana Ustaz? Kalau imamnya cepat bacaannya, setelah Al-Fatihah imamnya cuma baca inna a'tainakal kautsar, sementara Al-Fatihah kan lebih panjang, ketinggalan dong. Disitulah dalam mazhab Syafi'i imam itu harus tahu syarat. Bulan kemarin sudah kita jelasin, harus tahu cara jadi imam, bukan hanya fasih bacaannya. Sekalian, syarat jadi imam kemarin sudah kita jelaskan. Di antaranya tumaknina itu bukan hanya dalam gerakan. Sami Allahu liman hamidah, tumaknina. Rabbana lakal hamd. Kan gitu tumaknina. Ternyata dalam setiap bacaan ada tumakninanya. Disunahkan ketika baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jangan langsung baca surat berikutnya. Ada tumakninanya, berhenti dulu. Ya. Jadi ada tumaknina antara surat dengan surat. Baru Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sehingga makmum bisa baca Al-Fatihah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Dan mazhab jumhur sebenarnya, setiap bacaan surat ada tumakninanya. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim. Harus ada tumaknina bacaan. Bahkan setelah qul huwallahu ahad, sudah telah baca surat, dia ada tumaknina baru ruku. Itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu. Tumaknina. Baru Allahu akbar. Yang Syafi'i ada yang salah. Qul walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tak ada tumaknina. Nah, orang yang jadi imam harus tahu ini. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i syarat jadi imam itu berat. Ada namanya syarat adil. Adil itu dia paham kondisi makmum.
ya mengetahui rahasia sholat, tahu rahasia sholat, ada tumaninah, sehingga setiap makmum bisa membaca Al-Fatihah. Ini kadang kita dikejar-kejar sholat, apalagi ada yang terawih, sholat terawih, masya Allah, nggak ada tumaninah sama sekali. Yang ke-20, as-salatu ala nabi wa ala alihi fit tasyahud al-akhir. Bagaimana baca salawat di tasyahud terakhir? Qala al-Hanafiyah as-salatu ala nabi wa ala alihi as-salatu al-ibrahimiyah sunnatun wa kadzal malikiyah. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, baca salawat ibrahimiyah di tasyahud akhir sunnah. Jadi kalau kita tasyahud akhir misalnya baca tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillahi assalamu alaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Cukup. Itu wajib, yang wajib. Adapun kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa Muhammad barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu sunnah menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun menurut Syafi'i dan Hambali, mazhab Syafi'i Hambali, tajibu as-salatu ala nabi fi at-tashahhud al-akhir, amma as-salatu ala al-ali fihi fa hiya sunnatun 'inda Syafi'i wa wajibatun 'inda al-Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i Hambali wajib. Ya, salat Ibrahimiyah itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hambali wajib sampai innaka Hamidum Majid misalnya, mazhab Hambali wajib. Adapun mazhab Syafi'i, amma as-salatu 'ala al-ali fihi, adapun salat wala ali Muhammad pakai wa ala ali tidak wajib, sunnah. Cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ali Muhammad. Cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, sunnah saja menurut mazhab Syafi'i. Jadi sunnah. Adapun mazhab Hambali wajib, harus sampai innaka Hamidum. Menurut mazhab Hambali, dalilnya adalah dari hadis Ka'ab bin Ujra. Inna Nabi SAW kharaja alaina faqala ya Rasulullah qad alimna Allah kaifa nusallim alaihi fa kaifa nusalli alaihi qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi menurut hadis ini tasyahud akhir menurut Imam Hambali wajib. Yang berikutnya Bapak sekalian, ad-du'a ba'da shalah 'ala nabi. Doa setelah salawat ketika tasyahud. Dalam mazhab Abu Hanifah harus berdoa setelah salawat itu. Innaka Hamidum Majid, harus berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya. Bahkan ada doa, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa liman sabaqana bil imani maghfiratan azma. Ada banyak doa ya. Yang ma'sur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, boleh dalam tasyahud akhir. Kemudian ada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dan seterusnya. Ibnu Mas'ud selalu berdoa di akhir tasyahud, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullah alimta minhu ma lam a'lam
dan seterusnya. Adapun mazhab Abu Hanifah, wala yajuzu yad'u fi salatihi bima yusbihu kalamin nas. Tapi tidak boleh berdoa dalam mazhab Abu Hanifah, berdoa di akhir tasyahud itu dengan bahasa lain. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Yang disunahkan, yang dibaca harus doa dari Nabi menurut mazhab Abu Hanifah. Jangan ngarang doa sendiri dalam tasyahud. Bittifaqil fuqaha yakunu doa bil arabiyyah. Para fuqaha sepakat doa harus dengan bahasa Arab. Apakah ini wajib? Ini sunnah, Bapak Ibu. Jadi doa setelah tasyahud itu sunnah, tidak wajib. Siapa yang tidak berdoa tidak batal salah, salatnya sah. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan wajib. Karena pernah saya dengar penceramah wajib baca doa ketika di akhir tasyahud. Ya. Tidak wajib tapi sunnah. Yang berikutnya Bapak Ibu, al-iltifatu yaminan summa shimalan bitaslimatain. Salam kanan ke kiri. Dalam mazhab anna salam wajib indal Hanafiyah, ruknun indal jumhur. Dalam mazhab Abu Hanifah ini wajib. Dalam mazhab jumhur itu rukun. Jadi kalau wajib itu kalau dia tidak salam sah salatnya. Tapi kalau rukun, kalau tidak dilakukan batal salatnya. Jadi menurut jumhur ulama kalau nggak salam batal salat. Harus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dalilu sunniyatul iltifat hadis Muslim. Menurut mazhab Malikiyah itu menurut mazhab Maliki Syafi'i wajib ya. Bagian dari rukun. Adapun mazhab Hambali dan Abu Hanifah dia wajib saja. Lalu kemudian salam yang kedua itu tidak harus keras. Salam yang kedua itu sunnah. Salam pertama wajib. Jadi kalau kita hanya sekali salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah salat. Disunahkan baca salam yang terakhir tidak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mazhab indal jumhur assalamualaikum warahmatullahi wa yazidul malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan jumhur ulama assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mazhab Malikiyah wajib ditambah wabarakatuh, lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan udah meninggal baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah maksudnya ya. Baru lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki ketika sholat wajib tetap salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang terakhir Bapak sekalian, belum terakhir, yang ke-23. Khifdus salim tsani al ula. Ya. Tadi sudah saya sampaikan Hanafi dan Hambali salam yang kedua boleh tidak dikencangkan suaranya. Apakah ketika memberi salam harus mengikuti imam? Dalam mazhab Abu Hanifah salam itu boleh bareng dengan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya juga assalamualaikum. Tetapi dalam mazhab mazhab Syafi'i khususnya harus
imam dulu, assalamualaikum warahmatullah, baru kemudian makmum, assalamualaikum. Masing-masing punya dalil dan dalilnya hampir sama, Bapak sekalian. Kata Nabi SAW, la tusbikul imama wala tusawu, wala tasbikul imama wala tusawu. Jangan kalian mendahului imam atau sama, nggak boleh. Jadi sama juga nggak boleh, Pak. Jadi misalnya imam ruku, kita ruku kayak seragam begitu, bareng rukunya dengan imam, itu nggak boleh. Bareng sujudnya harus imam dulu baru makmum. Hadisnya sahih, la tasbiqul imam wala tusawu. Jangan kalian dahulu imam atau sama dengan imam. Begitu juga dalam masalah salam. Dalam mazhab Syafi'i wajib, ya, wajib imam itu makmum belakangan, ya, setelah imam baru memberi salam. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang berikutnya adalah apa yang penting yang harus dilakukan setelah sholat? Yang harus dilakukan setelah sholat. Apakah setelah sholat itu boleh baca doa? Apakah hanya zikir? Yang kedua, apakah boleh memberi salaman itu? Salaman setelah sholat. Karena ada di masjid langsung salaman setelah sholat. Baca salawat pula, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa hukumnya? Jumhur ulama, Bapak Ibu sekalian, ya, berzikir lalu berdoa disunahkan dalam ba'da sholat. Termasuk mazhab Hambali, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara doa yang makbul adalah doa uqbas sholat, ya, doa setelah sholat atau ba'da taslim, doa setelah salam, assalamualaikum. Jadi tidak hanya berzikir, Pak. Nah, yang selama ini kita dengar nggak boleh doa, zikir aja. Itu hanya pendapat salah satu mazhab. Adapun mazhab lainnya boleh berdoa. Jadi setelah subhanallah, subhanallah, ada zikir yang disepakati, Bapak Ibu sekalian. Nabi tidak pernah meninggalkan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam setelah sholat. Yang kedua, Nabi selalu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada hadisnya sahih, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW menjelaskan keutamaan kalau baca Allahumma inni ala dzikrika syukrika husni ibadatik setelah sholat. Lalu tasbih subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini disepakati dalilnya, jangan ditinggal. Ya, yang berbeda pendapat itu baca apakah ayat kursi, ya, Al-Fatihah, itu berbeda pendapat. Nah, jangan sampai gitu, oh dilarang baca Al-Fatihah, enggak. Baca ayat apa saja setelah sholat enggak ada masalah. Namanya ayat-ayat Al-Quran itu dibaca kapan saja, di dalam sholat aja boleh, apalagi di luar sholat, ya. Ayat. Apakah itu bid'ah? Tidak bid'ah. Al-Quran tidak ada bedanya. Al-Quran. Membid'ahkan Al-Quran, siapa yang berani membid'ahkan Al-Quran? Baca Al-Quran. Di kita di Indonesia bacaan zikir dipimpin oleh imam. Boleh nggak tuh berjamaah? Zikir setelah sholat
doa setelah sholat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kita ini mayoritas Syafi'i, hampir 100% Indonesia ini Syafi'i. Makanya ketika ada masjid membaca bareng-bareng itu wajar karena mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i ini Bapak sekalian diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bukan ini kitabnya, kitab Al-Azkar An-Nawawi. Membaca jahar zikir setelah sholat berjamaah itu boleh, bukan sunnah, boleh saja. Maksudnya tidak dilarang, tidak bid'ah, boleh. Dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh kita kalau ada pendapat mazhab lalu kita bid'ahkan. Nah, itu tidak paham berarti mazhab, tidak paham perbedaan pendapat. Kalau ada pendapat satu saja, walaupun kecil pendapatnya, tidak boleh dibid'ahkan, Pak. Itu namanya khilafiyah, bukan bid'ah. Beda khilafiyah, beda bid'ah. Kalau bid'ah itu nggak ada dalil sama sekali, ngarang-ngarang memang. Tapi kalau khilafiyah itu ada dalilnya masing-masing pihak. Gitu. Nah, menurut mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, boleh berjamaah kalau ada catatannya, kalau jamaah itu perlu dijaharkan zikirnya, karena ada jamaah belum tahu zikirnya setelah sholat itu apa. Kata Imam Nawawi, lit ta'lim, untuk pengajaran boleh. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa subhanallah, subhanallah, boleh. Apalagi di kampung-kampung, mereka nggak tahu Pak setelah sholat itu baca apa, nggak ngerti. Maka awal-awalnya boleh untuk lit ta'lim, itu untuk ngajarin makmum. Nah, makanya ulama-ulama dulu dijaharkan karena untuk ngajarin makmum. Beda kalau di kota-kota, ya. Di Mekah, Madinah, siapa ya? Udah pada tahu semua zikir. Kalau di daerah-daerah, di Jawa, di kampung, di Sulawesi, di Kalimantan, harus Pak, dia nggak tahu apa mau zikir apa. Oh, zikir imam, dia ikut imam terus. Oh, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i itu untuk litaklim. Tapi tidak disunnahkan, tidak, apalagi diwajibkan, enggak. Ini harus kita ngerti, Bapak sekalian. Apakah ada dalilnya? Kan harus, namanya ibadah harus ada dalil. Betul, harus ada dalil. Ada dalilnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi SAW setelah sholat zikirnya kencang. Kabbara an-Nabi SAW, kabbara, takbir. Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Jadi Nabi kencangin suatu ketika. Nampaknya menurut hadis ini tidak selalu Nabi mengencangkan suaranya. Jadi boleh dikencangkan suaranya dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang terakhir, apakah boleh Bapak Ibu sekalian setelah sholat itu kita salaman? Setelah sholat. Jadi sebelum bahas ini, zikir berjamaah tadi boleh dalam kondisi mengajarkan umat, boleh. Tapi kalau sudah tahu semua zikir, sudah otomatis nggak perlu dijaharkan, nggak perlu berjamaah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain nggak boleh sama sekali. Salaman, apakah boleh salaman setelah sholat? Boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi tidak dibiasakan. Ya, boleh, beda boleh Bapak Ibu sekalian, beda sunnah, beda wajib dan seterusnya. Harus kita bedakan. Hukum-hukum dalam Islam itu harus kita pahami. Kalau kata para ulama jaza, boleh saja. Kalau kata para ulama yustahabbu, berarti sunnah.
Kalau kata para ulama yajibu, berarti wajib. Yajib, bahasa Indonesia udah. Yajibu qira'ata dan seterusnya, wajib membaca ini, berarti wajib. Kalau yusannu atau yustahabbu berarti sunnah saja. Boleh ditinggal. Ya, tidak berdosa ditinggal dan berpahala kalau dilaksanakan. Kalau jaza itu pilihan, boleh saja, tidak haram, tidak batal jaza itu. Tidak bid'ah. Kenapa? Dibolehkan oleh para ulama. Terus Ustaz itu kan harus berdasarkan dalil. Masa salaman setelah sholat? Afdolnya setelah sholat bukan salaman. Dalam Imam Al-Ghazali mengatakan, kita itu kalau beribadah sesuaikan waktunya. Kalau bulan haji, ibadah yang paling afdol apa? Haji. Kalau bulan Ramadan, ibadah yang paling afdol apa? Puasa. Jangan ibadah yang lain. Ya kalau sholat itu sudah ibadah seterusnya gitu. Maksudnya pilihan ibadahnya itu sesuai dengan waktunya. Termasuk ketika setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, pilihannya apa? Zikir. Bukan salaman. Tapi kalau dia salaman, boleh, tidak membatalkan dan bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Sekali-sekali Nabi SAW bersalaman setelah sholat, tapi tidak dia biasakan. Itu yang dibiasakan oleh Nabi itu berzikir. Kalau Nabi pernah melakukan sekali saja, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Ya, paham ya Bapak Ibu sekalian? Dalam berdalil dalam Islam begitu. Pernah sekali saja dilakukan oleh Nabi, maka itu menjadi hukum bolehnya sesuatu. Walaupun cuma sekali. Tidak boleh dibid'ahkan. Siapa membid'ahkan, dia akan membid'ahkan Nabi SAW. Dalam riwayat Abu Juhaifah, hadis riwayat Bukhari. Kata Abu Juhaifah, dia cerita suatu ketika Nabi SAW sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar, berarti jamak. Sholat zuhur dan asar, zuhur 2 kali 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kata Abu Juhaifah, setelah sholat Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang jadi makmum rame-rame salaman sama Nabi, cium tangan Nabi. Rame-rame salaman, cium tangan Nabi SAW. Lalu saya ikuti, kata Abu Juhaifah, aku ikuti juga sahabat yang lain. Aku cium tangan Nabi. Lalu tangan Nabi itu aku sapu di muka. Jadi Nabi itu, sahabat kalau cium tangan Nabi Pak, bukan cuma begini doang. Bukan cium gitu doang. Sampai diginiin tangan Nabi. Kata Abu Juhaifah ini, fa iza bihi atyabu min rihil misk. Ternyata tangan Nabi itu lebih harum daripada minyak kasturi. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju. Subhanallah. Rugi enggak cium tangan Nabi sekarang? Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang mendhaifkan hadis Bukhari? Dari situ boleh. Tapi Nabi tidak biasakan, itu pun ketika sholat jamak kasar Nabi itu. Tetapi boleh berdasarkan hadis itu. Jadi jangan kita bid'ah ini enggak boleh. Ada dalilnya, Pak. Kasus Trans 7. Ini kasus Trans 7 ini kita lihat dari pandangan fikihnya. Yang disoroti Trans 7 kan banyak juga yang membela Trans 7. Ini kan kesesatan yang disampaikan oleh Trans 7 itu, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Bapak Ibu sekalian, memang di pesantren ada juga yang lebay, ada, dan banyak yang benar. Saya dari pesantren. Yang disoroti oleh Trans 7 itu yang lebay, Pak. Kasuistis gitu. Tidak semua pesantren begitu. Mungkin
0, sekian pesantren yang melakukan itu. Ngesot itu. Yang ada itu cium tangan. Ada juga cium kaki, ada. Apakah boleh cium kaki? Cium kaki kiai boleh nggak Pak? Karena yang lain itu sudah menghukum sesat. Boleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Para sahabat pernah cium kaki Nabi. Sahabat pernah mencium kaki Nabi SAW. Hadis sahih riwayat sahabat namanya Hazar dan diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Kata Hazar ini, kami datang kepada Rasulullah SAW. Para sahabat mencium tangan Nabi dan mencium kaki Nabi SAW. Yaqbalu yadahu wa rijlayhi. Mereka mencium tangan Nabi dan kaki Nabi SAW. Itu kan Nabi, bukan kiai. Ulama atau kiai itu pewaris Nabi, Bapak Ibu sekalian. Al ulama'u warasatul anbiya. Kita juga bukan sahabat. Ya, kita adalah umat Islam yang mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, setelah aku tuh enggak ada nabi, yang ada itu ulama. Wal ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Para ulama, para kiai yang benar ya, ulama yang benar, benar-benar ulama, itu pewaris Nabi. Cium tangan ulama itu adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu pewaris Nabi. Memang kita mau cium Nabi udah enggak ada. Ulama yang kita hormati, Bapak Ibu. Tapi ulama yang benar, ilmunya benar, imannya benar, akhlaknya benar. Ya. Kita ini jangan sampai menjadi bangsa Yahudi, Pak. Bangsa Yahudi itu kurang ngajar sama ulamanya. Boro-boro ulamanya, nabinya aja dibunuh, Pak, Yahudi. Jangan kita jadi bangsa Yahudi, hati-hati. Yahudi itu tidak menghormati ulamanya, bahkan tidak menghormati nabinya. Bani Israel itu puluhan nabi yang diutus dari Bani Israel, tapi rata-rata mereka bunuh. Termasuk Isa bin Maryam mereka bunuh. Kalau kita enggak, kita hormati para ulama karena disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesat gitu menghormati ulama itu, Pak. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kayak Yahudi sekali lagi. Bani Israel kurang ngajar sama ulamanya. Gak punya kesopanan kepada ulama. Jadi kalau di pesantren Bapak sekalian ada namanya sistem pendidikan. Nah, kadang yang protes ini juga nggak tahu apa itu ilmu pendidikan. Dalam pendidikan Islam, yang didahulukan itu bukan ilmunya dulu, Pak. Yang mendahulukan ilmu kognitif, afektif, psikomotorik itu barat, pendidikan barat, Amerika. Kalau pendidikan Islam yang didahulukan itu adalah akhlak, adab dulu, Pak. Nggak boleh santri itu menuntut ilmu dalam keadaan sombong, nggak boleh, dia nggak bisa dapat ilmu. Maka dia harus ditawadukan. Caranya tawadu itu ya hormati ulama, cium tangan, cium ini. Ini nggak ngerti orang kalau nggak ngerti pendidikan. Kenapa? Karena kata Allah, sa'asrifu an ayati alladziina takabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan jauhkan dari ayatku orang-orang yang sombong tanpa hak. Jadi kalau orang sombong menurut ayat ini Bapak Ibu sekalian nggak akan dapat hidayah, nggak akan dapat ilmu. Wa iyaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Wa yarawu sabilal ghayy la yattakhidhu sabila. Apalagi ngelapor polisi gurunya, enggak dapat ilmu, Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Ukarimu ustadi ala nafsi walidi." Aku itu lebih menjunjung tinggi guruku daripada bapakku sekalipun. Kenapa? Kalau bapakku itu hanya melahirkan, penyebab melahirkan, nak kasih nafkah. Tapi kalau guruku itu memberi ilmu, memberi
mengajarkan iman, memberi akhlak. Jadi nggak boleh kita kurang ngajar sama guru. Kita ini mau ke barat-baratan, Bapak Ibu sekalian, liberal, mau disamain guru dan murid. Nggak sama. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang ulama itu punya derajat, Pak. Beda, bukan ulama. Maka kalau cium tangan tidak ada masalah. Ada dalilnya. Kecuali sujud kepada itu nggak boleh, memang haram. Tidak boleh sujud sama manusia. Kalau ada pesantren yang ngajarin sujud kepada manusia, bubarin pesantrennya. Sesat. Saya di MUI Pusat, tugas saya itu mencari orang sesat. Memutuskan sesat, aliran sesat di Indonesia ini, itu hanya satu-satunya lembaga MUI Pusat. Dan saya itu sekretaris komisinya. Siapa yang sesat? Di Indonesia ada 400 aliran sesat. Paling banyak di Jawa Barat. Di Jawa Barat yang paling banyak di Bekasi. Bekasi ini paling banyak aliran sesat. Hati-hati. Jadi itu tidak sesat, itu tidak bid'ah. Ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, semoga jelas ya kasus-kasus apa ini. Kadang orang lebay, berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan itu memang nggak boleh. Kita dijadikan oleh Allah umat ini ummatan wasata, umat yang adil, proporsional, seimbang, sedang saja, jangan terlalu berlebihan kanan dan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan atau menambahkan, mangga. Baik. Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, untuk Al-Fatihah. Kalau kayak masbuk, Iya. kita baru sampai Al-Fatihah. Apakah kita selesaikan dulu sampai selesai baru kita rukuk, imam sudah rukuk. Apakah kita selesaikan dulu sampai selesai baru kita nyusul atau kita juga sampai aman? Iya. Yang kedua, saat kita doa untuk yang 4 doa itu perlindungan dari kubur, itu dibacanya lebih afdol saat sujud atau pas doa assalamualaikum. Karena saya misalnya pas doa assalamualaikum apa saat sujud itu. Nah untuk itu yang ketiga, assalamualaikum wabarakatuh itu yang tadi saya bilang assalamualaikum wabarakatuh itu apakah saat wajib dibaca juga atau hanya saat ayat jenazah? Gitu. Karena saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wajib dibaca, apakah pakai itu? Terus nama Pak Ustaz, untuk itu Ustaz, mungkin saya minta waktu untuk bulan depan. Kita mungkin untuk bid'ah ini yang perlu kita pegangan. Karena semua Islam itu seperti belakang gara-gara masalah bid'ah. Karena saya dari dulu kecil lama dengan bid'ah. Karena ada dalam jawaban dari Pak Usman yang Al-Quran pernah bid'ah gitu, itu bid'ah sana. Nah mungkin kan saat menikah bid'ah sana itu kan kalau tidak mau peduli pokoknya bid'ah. Dikit bid'ah kan tidak mau apa yang sudah dilakukan itu semuanya bid'ah dan yang tidak sesuai itu tertolak. Mungkin itu kita perlu ilmu yang lebih dalam agar saya bisa kuat itu bisa tetap dijaga. Ya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banyak juga ya. Apa tadi? Yang pertama Al-Fatihah bagi yang masbuk. Bagi yang masbuk tidak wajib baca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man adraka ruku'an faqad adraka rak'atan. Ya, kecuali dia punya waktu untuk baca Al-Fatihah. Jadi ada pengecualian ketika masbuk. Kenapa? Kalau masbuk itu ada pengecualian berdasarkan hadis Nabi SAW. Siapa yang dapat ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Dia nggak dapat Al-Fatihah, imamnya udah ruku. Makanya imam disunahkan ruku itu panjang, Bapak Ibu. Ya. Itu namanya adil tadi. Imam tahu kalau ada yang masbuk, maka ketika ruku dipanjangin dikit, Pak. Wahai imam, ya, dipanjangin dikit. Biar orang yang kasihan masbuk bisa dapat ruku. Karena siapa dapat ruku dapat 1 rakaat. Dalam kondisi seperti ini tidak wajib baca Al-Fatihah. Ya, rakaat walaupun rakaat kedua, ketiga dan keempat.
Tadi juga perbedaan pendapat ya, rakaat ketiga dan keempat itu. Kalau satu mazhab tadi menurut tidak wajib ya, masalah. Nah, dalam kondisi masbuk apalagi tidak diwajibkan. Yang kedua terkait apa tadi? Karena 4 saya jadi lupa langsung terkait masalah bid'ah ya, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri. Dalilnya yang paling kuat itu sebelum salam, bukan ketika sujud. Ya, min kulli duburis shalah. Duburis shalah itu penghujung salat, maksudnya sebelum salam. Walaupun ada yang menafsirkan duburis shalah itu setelah salam. Allahumma ini doanya, Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat itu sebelum salam, setelah tasyahud akhir ya. Itu doanya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu dan seterusnya. Itu sebelum salam, bukan ketika sujud ya. Ketika sujud itu beda lagi doanya, doa yang lain ya. Tapi tidak dijaharkan. Kalau doa sujud jangan dijaharkan, ntar mengganggu orang. Ya Allah saya minta duit ya, orang apa itu? Kaget orang. Tetapi disirkan doanya ketika sujud. Sunnah doa ketika sujud. Sujud juga. Apalagi sujud terakhir ya, sunnah. Berdasarkan hadis sahih ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajid faksiru fihi du'a. Ya, terdekat manusia dengan Allah itu ketika sujud. Perbanyak doa di sini. Nah, tapi tadi riwayat hadis itu tentang Allahumma na'udzubika min azabil qabri itu doa Nabi SAW. Itu selalu dibaca sebelum salam, bukan ketika sujud. Yang ketiga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu hanya di jenazah, sholat jenazah? Tidak. Mazhab Maliki tadi menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh dalam sholat biasa. Tapi jumhur ulama Assalamualaikum warahmatullahi saja. Yang terakhir masalah bid'ah. Ya, masalah bid'ah ini panjang penjelasannya. Tetapi yang saya perlu sampaikan bahwa tidak boleh sembarang membid'ahkan. Kenapa? Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau kita sudah sembarang membid'ahkan, sembarang memasukkan orang ke dalam neraka, sembarang memvonis orang sesat, ya boleh. Ya, memvonis orang. Kami di MUI untuk memutuskan sesat itu paling cepat 1 tahun, Pak. Apalagi ini cuma ngelihat sebentar langsung sesat, bahaya, Pak. Mungkin dianya yang sesat. Ya, yang ngomong itu yang sesat. Hati-hati. Karena sesat itu harus dipelajari. Ya, harus diteliti mendalam. Kenapa dia begitu? Nah, bid'ah ini memang ada bid'ah dalam Islam. Jangan juga kita terlalu antipati terhadap kata bid'ah. Bid'ah memang ada. Puluhan hadis bicara tentang bid'ah, Bapak Ibu sekalian. Dan bid'ah ini memang merusak agama, hati-hati. Merusak agama, menambah-nambah agama, bahaya. Kenapa Yahudi itu jadi sesat, jadi berubah agamanya? Karena terlalu banyak bid'ah mereka lakukan. Ibadah-ibadah baru yang mereka buat-buat, yang tidak diajarkan oleh nabinya. Nah, jadi kita antara tidak terlalu cepat membid'ahkan dan tidak menafikan bid'ah. Kita tengah-tengah. Memang mana yang bid'ah ya bid'ah, mana yang tidak bid'ah jangan dibilang bid'ah. Ya, mana yang khilaf, perbedaan pendapat ya sebutkan bahwa itu khilaf, jangan dibilang bid'ah. Mana yang tidak ada dalilnya, bilang enggak ada dalilnya. Jangan bilang langsung bid'ah. Belum tentu dia tidak tahu dalilnya. Karena dalil ini banyak Bapak Ibu sekalian. Ya.
Kadang orang yang kencang mengatakan bid'ah, ternyata dia melakukan bid'ah sendiri. Saya sudah pelajari, saya sudah teliti itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata dia melakukan bid'ah. Ya, mudah membid'ahkan itu bid'ah itu sendiri. Karena Nabi tidak mudah membid'ahkan, kecuali memang udah betul-betul bid'ah. Selainnya nanti selanjutnya akan kita bahas tentang bid'ah ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah kalau masih ada waktu. Saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas. Ada lagi pertanyaan yang mendesak mungkin? Udah syuruk belum? Belum. Udah. Kalau sudah syuruk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.